Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang proposal tugas proyek kami, yaitu tentang sistem pemesanan dan kasir rumah makan. Sebelumnya, kami dari kelompok yang beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Regita Nina Andani, kemudian teman saya, Rafifah Eka Lutfiana Putri, Revangga Ahmad Rizky, Aris Syabana Hasibuan, dan yang terakhir, Hendrik Putra. Langsung saja untuk yang pertama, eh, latar belakang dari permasalahan ini yaitu dalam era modern yang terus berkembang, industri kuliner menjadi salah satu bagian yang tak terpisahkan dari gaya hidup masyarakat. Rumah makan sebagai pusat kegiatan kuliner kini dihadapkan pada tuntutan untuk berinovasi dalam mengelola bisnis mereka. Dengan kompetisi yang semakin ketat dan dinamika pasar yang berubah cepat, penggunaan teknologi melalui implementasi sistem informasi menjadi suatu kebutuhan strategis. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya saing, rumah makan perlu beralih dan mengadopsi sistem informasi yang terintegrasi guna memperbaiki efisiensi, transparansi, dan responsibilitas bisnis. Dan dengan memanfaatkan teknologi, rumah makan dapat memberikan kemudahan dalam pemesanan, kecepatan layanan, dan komunikasi yang lebih baik. Dalam persaingan yang semakin kompleks, rumah makan perlu mengadopsi solusi inovatif untuk mempertahankan dan meningkatkan pasar mereka. Proposal ini bertujuan untuk merinci pentingnya dan manfaat dari implementasi sistem informasi dalam konteks rumah makan yang diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam operasional sehari-hari dan hubungan dengan pelanggan. Kemudian rumusan masalah dari sistem ini, sebelumnya implementasi proyek sistem rumah makan sejumlah permasalahan mendasar menghambat efisiensi operasional bisnis kuliner. Pengelolaan inventaris yang kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan stok seringkali mengakibatkan kelebihan atau kekurangan bahan baku. Ini berdampak pada biaya operasional dan kehilangan pelanggan. Sistem pelayanan pelanggan yang terbatas seringkali memberikan pengalaman yang kurang memuaskan seperti waktu tunggu yang lama dan kesulitan dalam reservasi. Proses keuangan yang manual juga dapat menyebabkan ketidaktransparan dalam mengelola keuangan dan menghambat pengambilan keputusan strategis. Selain itu, ketidakmampuan untuk mengadopsi tren industri seperti pemesanan online dan promosi melalui platform digital dapat mengurangi daya saing dan keterlibatan dalam persaingan bisnis yang semakin ketat. Kemudian tujuan dari proyek ini sendiri, yang pertama adalah mengimplementasikan sistem pemesanan yang cepat dan akurat untuk mempercepat layanan kepada pelanggan. Kemudian untuk mengintegrasikan sistem kasir dengan proses pemesanan untuk mengoptimalkan transaksi dan mempercepat proses pembayaran. Kemudian meningkatkan ketepatan transaksi dan keuangan untuk penyusunan laporan yang akurat dan efisien. Yang terakhir adalah menyediakan pelatihan yang efektif bagi karyawan dan menggunakan sistem sehingga dapat memaksimalkan potensi teknologi yang diterapkan. Untuk ruang lingkup proyek sendiri, eh, ruang lingkup proyek ini melibatkan pengembangan sistem pemesanan online, integrasi kasir, manajemen ketersediaan bahan baku, efisiensi sistem kasir, pembaruan real-time pada menu dan harga, pelatihan karyawan, implementasi modul pelaporan dan analisis, keamanan sistem, dan penyusunan dokumentasi serta panduan pengguna. Untuk analisis kinerja sistem, pada menu aplikasi yang kita kembangkan, yaitu sistem kasir dan pemesanan online rumah makan berbasis website, terbagi dalam beberapa menu, yaitu yang pertama adalah menu pemesanan, kemudian menu transaksi, dan yang terakhir adalah menu catatan. Untuk persyaratan dan kondisi yang disyaratkan, yang pertama, pengguna diharapkan untuk membuat akun pribadi untuk melakukan pemesanan. Informasi akun harus akurat dan diperbarui secara berkala. Kemudian rumah makan akan menjaga kerahasiaan informasi pribadi pengguna. Data pribadi seperti alamat dan nomor telepon hanya digunakan untuk keperluan pengiriman dan tidak akan dibagikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan. Kemudian pengguna diwajibkan untuk memberikan informasi yang benar saat melakukan pemesanan. Pengguna harus memahami dan menyetujui kebijakan pembatalan pesanan yang berlaku. Kemudian informasi pengiriman seperti alamat dan waktu pengantaran harus diisi dengan benar oleh pengguna. Pengguna harus memastikan ketersediaan untuk menerima pesanan pada waktu yang telah disepakati.
Kemudian pengguna diwajibkan untuk menggunakan website sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumah makan berhak untuk mengubah, menambah, atau menghapus persyaratan dan kondisi apapun. Kemudian rumah makan berhak untuk menonaktifkan atau memblokir akun pengguna yang terlibat dalam penyalahgunaan website. Untuk yang selanjutnya adalah work breakdown struktur. Eee, pada sistem kita terdapat beberapa activity. Yang pertama adalah, perencanaan, kemudian, eee, di dalam perencanaan terdapat dokumen analisis, rencana proyek, jadwal proyek, anggaran proyek, dan rencana manajemen risiko. Kemudian terdapat activity design, yang di dalamnya terdapat desain antarmuka pengguna, desain basis data, spesifikasi teknis, dan yang selanjutnya adalah activity pengembangan, di dalamnya terdapat pengembangan front end, back end, dan pengujian perangkat lunak. Selanjutnya ada activity implementasi, yang di dalamnya terdapat instalasi perangkat lunak, pelatihan karyawan, dan uji coba awal. Kemudian activity pengendalian, di dalamnya terdapat monitoring proyek, manajemen perubahan, dan manajemen kualitas. Selanjutnya activity peluncuran, di dalamnya terdapat persiapan peluncuran, peluncuran resmi, dan evaluasi awal peluncuran. Kemudian terdapat activity pelatihan dan dokumentasi yang terdiri dari pelatihan pengguna dan pembuatan dokumentasi. Yang terakhir adalah penutup. Di dalam penutup terdapat activity evaluasi proyek dan penyerahan sistem. Kemudian yang selanjutnya adalah metodologi proyek. Untuk membangun dan mengelola sistem pemesanan dan kasir rumah makan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analisis kelayakan, analisis resiko, rancangan desain, dan rencana pengujian. Untuk analisis kelayakan sendiri, dari segi ekonomi dan organisasi untuk sistem pemesanan dan kasir rumah makan dapat membantu menentukan apakah implementasi sistem tersebut akan memberikan manfaat yang signifikan. Di dalam analisis kelayakan terdapat 3 kelayakan, yaitu kelayakan ekonomi, kelayakan teknologi, dan kelayakan organisasi. Yang selanjutnya adalah analisis resiko. Analisis SWOT ini yang pertama, kekuatan. Sistem pemesanan dan kasir dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan mengelola pesanan dengan cepat dengan akurat dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Kemudian, dengan kemampuan pelaporan dan analitik, restoran dapat memantau kinerja, memahami tren pelanggan, dan membuat keputusan strategis yang lebih baik. Kemudian dari kelemahan dari sistem, yang pertama adalah biaya implementasi. Dengan pemasangan dan pemeliharaan sistem pemesanan dan kasir bisa mahal, terutama untuk bisnis kecil. Kemudian, ketergantungan pada teknologi, yaitu ketika ada masalah teknis, sistem bisa down yang bisa mengganggu operasional restoran. Kemudian peluang dari proyek ini, yang pertama adalah peningkatan layanan pelanggan dengan sistem pemesanan online. Restoran dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih baik dan memberikan pengalaman yang lebih nyaman, dan membuka pintu untuk berkolaborasi dengan platform pemesanan makanan daring atau mengintegrasikan dengan layanan pengiriman makanan. Kemudian ancaman dari proyek ini adalah ancaman utamanya yaitu gangguan teknis yang bisa menghentikan operasional restoran dan mempengaruhi penghasilan. Perubahan peraturan perpajakan atau privasi data bisa mempengaruhi biaya dan kewajiban restoran, dan ancaman keamanan cyber seperti pencurian data pelanggan bisa merusak reputasi restoran. Untuk rancangan desain antarmuka dari website kita kurang lebih seperti ini. Terdapat beberapa menu di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah rencana pengujian. Dalam sistem kita terdapat beberapa contoh rencana pengujian yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah tujuan dari pengujian untuk memastikan keadaan dan fungsionalitas sistem pemesanan dan kasir. Kemudian untuk jenis pengujiannya terdapat pengujian fungsional, pengujian kinerja, dan pengujian keamanan. Yang selanjutnya adalah skenario pengujian. Yang pertama, skenario pemesanan. Yang pertama, pesan makanan dengan opsi tambahan, ubah pemesanan, dan batalkan pesanan. Yang selanjutnya adalah skenario pembayaran dan skenario manajemen stok.
Dan yang terakhir adalah evaluasi dan revisi. Eee, yang selanjutnya adalah jadwal proyek akan disampaikan oleh Rafifah. Untuk selanjutnya jadwal proyek yang di dalamnya terdapat beberapa aktivitas yang menyesuaikan dengan WBS. Lalu di sini terdapat critical path dari tabel diagram network. Untuk selanjutnya terdapat Gantt chart yang mana ini merupakan rancangan waktu dari proyek yang akan kami buat, yang mana dimulai dari tanggal 11 September sampai dengan 10 Januari. Untuk alokasi sumber dayanya, kebutuhan sumber dayanya di sini ada 5. Yang pertama ada manajer proyek yang ditanggung oleh Evangga, lalu ada UI UX designer oleh Regita, web analis oleh Rafifa, programmer oleh Arif, dan teknik testing oleh Hendrik. Untuk alokasi alatnya di sini ada perangkat keras atau hardware seperti PC atau laptop, lalu ada perangkat lunak seperti database manajemen, MySQL, dan yang lainnya, lalu ada akses internet. Lalu selanjutnya ada anggaran yang diperlukan. Di sini ada anggaran dari biaya tenaga kerja per bulannya dan ada biaya proyeknya. Untuk biaya proyeknya itu sejumlah 7.150.000. Selanjutnya ada resiko dan mitigasi. Resiko dan isu dalam proyek pengembangan situs web restoran termasuk perubahan persyaratan, keterbatasan anggaran, kesalahan pengembangan, dan keamanan data. Isu meliputi integrasi pemesanan online, pengelolaan konten, desain responsif, kepatuhan hukum, pengujian, dan pelatihan pengguna akhir. Untuk penutupnya, dengan disusunnya proposal ini, kami berharap untuk membawa inovasi dan efisiensi dalam operasional rumah makan. Rumah makan kami melalui implementasi sistem pemesanan dan kasir yang terintegrasi. Teknologi ini diharapkan tidak hanya untuk meningkatkan pengalaman pengguna, tetapi juga memberikan kemudahan dalam manajemen bisnis sehari-hari. Kami percaya bahwa proyek ini akan membuka peluang baru, meningkatkan daya asing, dan memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis kami. Dengan dukungan dan partisipasi dari semua pihak terkait, kami yakin bahwa sistem baru ini akan menjadi langkah maju yang signifikan dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi harapan pelanggan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan. Kami menantikan kerjasama yang positif dalam merealisasikan proyek ini dan meningkatkan keberlanjutan bisnis rumah makan kami di era digital ini. Lalu selanjutnya di sini ada MOU atau surat perjanjian kerjasama, yang mana dari pihak pertamanya di sini ada Revangga Ahmad Rizky selaku manajer proyek dan pihak keduanya yaitu pemilik usaha rumah makan. Dengan ini, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembuatan aplikasi pemesanan kasir dan rumah makan. Rincian kerjasama tersebut diatur sebagai berikut. Yang pertama, pasal pertama yaitu membahas tentang tujuan kerjasama. Pasal kedua membahas tentang jangka waktu. Pasal ketiga membahas tentang ketentuan pembayaran. Pasal keempat yaitu membahas tentang waktu pengerjaan. Pasal kelima yaitu membahas fitur-fitur aplikasi. Pasal ke-6 membahas penyerahan aplikasi. Pasal ke-7 membahas pemutusan kerjasama. Pasal ke-8 membahas tentang penutup. Dengan ini, kedua belah pihak menyatakan ketersediaan untuk menjalankan kerjasama sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam surat perjanjian ini. Demikianlah sebagai tanda kesepakatan kedua belah pihak bersedia menandatangani perjanjian di bawah ini. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.